kalau melihat perluasan peran tadi, selain di Ditjen Pajak juga ada di Kejaksaan. Kejaksaan sekarang ada keluar Perpres 66 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden sehari sebelum Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dipanggil oleh Presiden ke Istana. Tiap penunjukan pejabat eselon 1 itu di Kementerian Keuangan itu dilakukan asesmen, penilaian terhadap calon-calon itu. Bahkan dibentuklah semacam panitia seleksi untuk menentukan, menyeleksi mereka-mereka itu. Kembali lagi di podcast Istana dan Presiden. Masih bersama saya Friska Clarissa dan juga Mas Suhartono. Hai Halo. Mas Har, wartawan senior di Istana yang setiap episodenya memberikan insight di depan dan di belakang layar. Kita sebagai yang pernah di Istana selalu senang ya Mas kalau ngobrolin apa cerita-cerita di depan, di belakangnya apa, dan apa yang publik harus tahu gitu ya. Konteksnya apa. Termasuk kalau episode kali ini kita akan bahas soal 2 bulan lebih Presiden Prabowo Subianto sudah menekan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Nah, setelah perubahan ini ada banyak yang terjadi, ada banyak aturan yang sudah dilakukan ya Mas Har. Salah satunya kalau kita lihat yang terbaru aja, Presiden Prabowo Subianto yang kita lihat kemarin itu diangkat Menteri Keuangan melantik ada Direktur Jenderal Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Itu namanya baru. Salah satunya adalah Purnawirawan TNI, Letjen Purnawirawan TNI Jaka Budi Utama, dan juga kalau Dirjen Pajaknya Bimo Wijayanto. Nah, dari sini dulu deh Mas Har ya. Selain juga kita akan bahas soal TNI yang menjaga Kejaksaan Agung sebagai bentuk kerjasama antara dua lembaga dan institusi ini juga menarik kita diskusikan. Kita akan wrap up semuanya di episode kali ini. Kita bahas satu-satu dulu Mas Har. Dari mulai Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah melantik, ini kan atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto ya, untuk melantik Letjen Purnawirawan TNI Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan juga Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Apa yang bisa kita lihat dari ini? Ya, mungkin sebelum masuk ke sana, kita uraikan dulu ya. Jadi Undang-Undang TNI itu kan ada 3 poin sebetulnya. Poin pertama adalah perluasan peran TNI dan penguatan peran TNI. Yang kedua, perpanjangan masa dinas TNI. Terus masa pensiunnya jadi mundur ya, betul, lebih panjang lebih lagi. lama. Terus yang ketiga adalah mereka yang diangkat menjadi memegang jabatan sipil, dinas aktifnya itu harus berhenti dan dia harus berstatus purnawirawan. Nah, dari 3 hal itu memang dalam perluasan peran setidaknya kita melihat ya dari sisi perluasan peran itu, satu adalah kita melihat perubahan-perubahan yang ada di istana dulu, di istana kepresidenan. Nah, memang kita pernah bahas juga ya di episode sebelumnya itu kan, ada beberapa pejabat yang memang sudah menempati posisi-posisi sipil. Misalnya aja Kasetpres, lalu Seskap, lalu Biro Pengelolaan Istana, dan ada Biro Umum. Nah, sejak 2 bulan itu teman-teman di istana tuh khawatir ini akan masuk lagi nggak nih, tapi sampai saat ini belum. Jadi itu belum dilakukan. Meskipun Presiden bisa saja, karena memang kan diatur ya perluasan peran dan itu. Dan sudah dimungkinkan juga secara aturan ya kalau posisinya sekarang. Untuk urusan kesekretariatan Presiden itu dimungkinkan. Jadi bisa aja jabatan-jabatan yang lain bisa diisi oleh TNI, atau yang sudah dijabat oleh sipil pun bisa diganti. Nah, ini sampai sekarang belum. Tapi yang terjadi sekarang adalah di Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Ya, penggantian dari pejabat sipil yang sama ini ada ditentukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ditentukan oleh Presiden ya. Itu. Dan juga yang ketiga adalah perpanjangan masa dinas ya. Nah, perpanjangan masa dinas itu
kita harus melihat misalnya kebetulan ada kayak Panglima TNI 5 Agustus nanti dia pensiun sebagai Panglima karena usia sudah 58. Nah, juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali itu malah sudah pensiun di Mei ini. Nah, apakah itu berlaku perpanjangan? Nah, ini yang masih kita lihat. Dan kalau melihat perluasan peran tadi, itu kan selain di Ditjen Pajak juga ada di Kejaksaan. Kejaksaan sekarang ada keluar Perpres, Perpres 66 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden sehari sebelum Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dipanggil oleh Presiden ke Istana. Jadi Perpres 66 tahun 2005 itu tentang perlindungan kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi Polri dan TNI akan bisa ikut menjaga Kejaksaan Agung, kejaksaan dan juga kejaksaan di seluruh Indonesia. Betul, ya. Nah, sekarang soal Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak ya, yang saya tahu kan memang biasanya, karena saya dulu kan bertugas juga di Kementerian Keuangan, 4 tahun di sana Mbak, jadi saya tahu mengikuti setiap penunjukan pejabat eselon 1 itu di Kementerian Keuangan itu dilakukan asesmen, penilaian terhadap calon-calon itu. Bahkan dibentuklah semacam panitia seleksi untuk menentukan, menyeleksi mereka-mereka itu. Nah, di eranya Pak SBY dan Pak Jokowi, setelah hasil dari Kementerian Keuangan diseleksi itu, siapa yang akan ditentukan yang menjadi eselon 1 yaitu Dirjen, itu yang ditentukan oleh namanya tim penilai akhir. TPA itu ya? Rapat TPA. Zaman Pak SBY dipimpin oleh Pak Wapres Yusuf Kala. Di zamannya Pak Jokowi langsung dipimpin oleh Pak Jokowi. Jadi hasil seleksi di kementerian-kementerian itu dan lembaga itu ditentukan di rapat tim penilai akhir. Karena memang ini posisinya krusial ya Mas. Betul, betul. Kan eselon 1 pajak, bea cukai. Betul, apalagi bea cukai dan pajak ya. Pokoknya eselon 1 itu sangat kunci ya. Di TPA itu ada BAIS, ada pajak juga ditelusuri. Jadi track recordnya ke belakang itu juga ditelusuri ya Mas ya? Bahkan sampai perilaku di lingkungannya pun masuk dilaporkan itu. Semuanya lolos, tapi ternyata di bertetangganya sering berantem gitu ya. Itu bisa batal. Itu yang saya diceritakan oleh pejabat yang mengikuti rutin tim penilai akhir. Nah, jadi untuk posisi Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai itu juga seharusnya itu melalui TPA. Tapi kan Presiden Prabowo tidak menerapkan itu lagi. Nah, mungkin Presiden menganggap bahwa Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai ini dua hal yang penting. Dua sektor penerimaan pajak dan kepabeanan yang menjadi primadona untuk APBN. Apalagi beberapa kasus pernah kan ada korupsi di Ditjen Pajak, ada korupsi juga di Bea Cukai. Nah, fokus Presiden Prabowo sekarang ini kan adalah mengamankan keuangan negara di lini apapun. Jangan sampai terjadi. Jangan bocor sekecil apapun. Betul, sampai di korupsi itu. Jadi Prabowo percaya terhadap orang-orang di Kementerian Keuangan, tapi dengan dia menunjuk orang yang menurut dia layak, kepercayaan itu lebih kuat. Itu. Jadi penunjukan Pak Jaka sebagai Dirjen Bea Cukai, Pak Bimo sebagai Dirjen Pajak itu karena Presiden ingin betul memastikan keamanan penerimaan negara pajak dan bea cukai. Kalau yang di APBN itu kan sampai 80% dari total penerimaan negara ya. Jadi betul-betul, apalagi Presiden Prabowo kan punya program-program yang juga cukup membutuhkan biaya tinggi kan, makan bergizi gratis, lalu food estate dan lain-lain yang itu membutuhkan negara uang yang cukup
segar dan jangan sampai dikorupsi. Jadi penunjukan itu memang Presiden punya kepentingan adalah menjaga, mengendalikan gitu ya. Nah, saking krusialnya sampai Presiden Prabowo sendiri yang menunjuk ya. Meskipun Betul. kita tahu bahwa Kementerian Keuangan juga sekarang langsung bertanggung jawabnya kepada Presiden ya, Mas Har ya. Nah, apalagi untuk posisi yang krusial ini, Dirjen Bea Cukai. Langsung ditunjuknya adalah Purnawirawan TNI. Yang ingin dipastikan apakah selain ditunjuk langsung Presiden, tapi juga latar belakang militer ini diharapkan bisa memulihkan kepercayaan dalam hal ini Presiden untuk mengerjakan PR-PR yang banyak sekali ini dalam hal kepabianan. Kan dengan latar belakang militer, dan juga Pak Bimo dengan latar belakang Sekolah Taruna Nusantara itu kan ada disiplin yang kuat gitu ya yang mereka terima selama pendidikan itu. Jadi ada rasa semangat korps yang dimiliki oleh Presiden sebagai TNI juga. Jadi diharapkan dengan dipegang oleh seorang tentara dengan punya disiplin yang kuat dari Sekolah Taruna, dua penerimaan itu tidak dimain-mainkan gitu ya. Karena selain juga kan target untuk peningkatan penerimaan juga tinggi. Tax ratio misalnya. Tax ratio pajak saat ini itu masih sekitar 10%, 10,12, 10,20%. Masih jauh banget dari targetnya ya Mas Har ya? Memang lelet dari tahun-tahun yang lalu itu 8, 9, 10%. Nah, target kita tahun ini sebetulnya 11%. Dengan rasio penerimaan pajak yang besar, itu artinya daya juang perjuangan di Dijen Pajak pun juga akan kuat gitu ya. Belum selesai berjuang, ada kasus korupsi misalnya Rafael Alun, kita masih ingat bener kan Mas Har? Wah, itu semakin susah aja negara untuk mengumpulkan pajak. Sehingga ya boleh dibilang gimana kalau sekali-sekali mungkin coba pikirannya ini militer yang pegang. Apalagi di bea cukai itu kan juga pintu masuk keluar masuk barang legal maupun ilegal ya. Iya. Presiden nggak mau bahwa semua barang harus dipastikan masuk dikenakan tarif. Dan bocor-bocor itu kan melibatkan oknum di dalam, nggak mungkin nggak kan Mas? Ya, dengan pimpinan militer tentu diharapkan bisa dikendalikan ya. Kan memang positifnya Dijen Bea Cukai maupun Dijen Bea Pajak itu dia bisa menjalankan visi misi Presiden betul-betul begitu ya. Meskipun sisi negatifnya jadi Presiden bisa mengendalikan langsung begitu, karena mereka bisa langsung diakses oleh Presiden. Berbeda dengan kalau pejabatnya sipil yang selama ini berasal dari Kementerian Keuangan. Kan selama ini juga yang menjadi Dijen Pajak, Dijen Bea Cukai, dan eselon-eselon di Kementerian Keuangan, kebanyakan itu mereka kan alumni Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, STAN. Jadi banyak yang memang lulusan itu ya harus punya kemampuan prestasi yang lebih untuk bisa bersaing, karena sekarang kan bersaing berarti ini mereka tidak otomatis bisa menjadi pejabat. Masih ada TNI yang juga punya profesionalisme yang tinggi juga. Ada dari TN, ada dari AKMI, lulusan AKMI juga bisa bersaing untuk itu. Karena misalnya kayak Pak Jaka itu kan terakhirnya dia menjadi sekretaris utama di Badan Intelijen Negara ya. Itu kuat di beliau. Beliau sebelumnya juga Irjen di Kemhan. Pak Bimo meskipun dia Sekolah Taruna tapi jebolan Gajah Mada. Dan dia juga pernah menjadi analis senior di Dijen Pajak loh. Jadi beliau memang berkecimpung juga di pajak. Jadi sebenarnya bukan nama-nama asing ya untuk di pemerintahan. Pak Jaka kita tahu dari Kemhan, tadi sudah disebutkan Mas Har juga, lalu di BIN, Pak Bimo juga bukan orang asing juga di Dirjen Pajak. Pak Bimo itu pernah menjadi tenaga ahli di kantor staf presiden di eranya Pak Jokowi. Bahkan beliau kan juga menjadi salah satu deputi ya di kantor Menteri Perekonomian.
Jadi memang beliau secara keilmuan mungkin dan secara kompetensi bisa layak. Bawa 1 bulan 2 bulan seperti yang diminta Bu Sri kan, 1 bulan nggak usah ngomong dulu ke media tapi bekerja dulu, mengenal dan juga mendalami dan juga langsung bekerja apa yang mesti harus dilakukan. Karena memang targetnya tinggi ya untuk 2 pejabat baru ini ya, Dirjen Bea Cukai dan Pajak ya. Betul, karena ya itu penerimaan negara kan sampai sekarang untuk penerimaan pajak misalnya ya, itu masih belum tercapai loh. Kalau di year on year dengan tahun yang lalu misalnya, kita masih kurang sekali pendapatannya itu. Jadi memang diharapkan 2 pejabat itu betul-betul bisa mengamankan penerimaan negara dan juga bisa meningkatkan kinerja perpajakan maupun kepabeanan sehingga menjadi primadona untuk APBN kita. Jadi sebenarnya penunjukan 2 nama ini kalau dari kita lihat sentimen publik tidak saat ini masih netral ya. Oh, meskipun latar belakangnya militer menggantikan posisi sipil, tapi justru masyarakat ini mau menunggu bagaimana kiprahnya ya 2 pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya diharapkan sih mungkin setelah 1 bulan 2 bulan ya mulai ada langkah kebijakan yang lebih nyata ya dari 2 dirjen itu sehingga optimisme untuk penerimaan negara ke depan, perbaikan tax ratio bisa lebih baik, reformasi perpajakan juga bisa ditingkatkan ya. Dan kan yang saya dengar juga Presiden itu akan mengangkat penasihat khusus baru juga untuk bidang penerimaan negara ya. Ya, yang saya sudah dengar itu kan mantan Dirjen Pajak Pak Hadi Purnomo. Beliau katanya akan ditunjuk menjadi penasihat khusus bidang penerimaan. Apakah nanti akan ditunjuknya di tengah ramai-ramai reshuffle itu mungkin buat episode selanjutnya ya Mas Har ya? Ya, kita bahas karena masih hangat juga nih kan kita. Ini. Dari Mas Har, dari saya dan kawan-kawan istana mendengar kayaknya nih reshuffle bukan jauh panggang dari api nih ya, udah agak-agak deket hawa-hawanya. Yang saya dengar tuh katanya Juni. Juni akan dilakukan reshuffle. Meskipun Pak Prasetyo Menseknek kemarin bilang Presiden terus melakukan evaluasi dan belum ada keputusan untuk reshuffle. Belum bukan berarti tidak, tapi itu memang hak prerogatifnya Presiden. Jadi kita simpan buat episode berikutnya. Nah, tapi ngomong-ngomong reshuffle, istana, jabatan-jabatan, kita tahu memang kalau kembali lagi ke tema awal kita ya, setelah Undang-Undang TNI berlaku, pun terasa juga di istana. Tadi Mas Harus sudah mention sedikit. Ada Letkol Teddy, kita tahu punya posisi yang sangat strategis, jadi orang kepercayaannya Pak Prabowo, kepercayaan Presiden, lalu juga Kepala Sekretariat Presiden juga sekarang, Majen Aryo Windomoko, lalu juga posisi-posisi banyak tadi yang disampaikan juga. Jadi suasana istana kalau lebih dalam lagi seperti apa? Di episode sebelumnya kan kita bilang bahwa ada kekhawatiran dari kawan-kawan di sana yang latar belakangnya sipil, oh bisa digeser atau tidak ya dengan yang latar belakang militer. Nah sekarang kekhawatiran itu masih terasa atau memang sudah menerima ya apapun keputusan Presiden? Tapi kan pada dasarnya kawan-kawan menerima ya apapun, toh itu perintah dari Presiden. Tapi suasana kebatinannya, Mas Har, seperti apa? Ya. Yang saya tahu ya banyak karyawan di Seknek di Istana Kepresidenan itu mereka kan orang-orang yang memang profesional, mereka orang yang loyal dan mereka tidak politik yang tidak, mereka semua adalah aparatur sipil negara yang melayani. Siapa presiden yang masuk keluar dia tetap melayani itu. Tapi tentu kan mereka juga punya harapan ya. Mereka sudah bekerja ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Tetap lintas punya, masa presiden ya. Ada yang dari Presiden Pak Harto loh, sampai sekarang masih ada dari Presiden Gus Dur. Bu Mega itu masih ada yang bertugas, jadi mereka tetap punya harapan ingin gitu ya. Nah tapi kalau melihat 2 bulan sejak undang-undang berlaku ini, beberapa posisi juga kelihatannya belum atau tidak disentuh oleh Presiden untuk pergantian, ya itu mungkin yang diharapkan.
Tapi bisa saja terjadi perubahan-perubahan ya. Tapi tentu perubahan-perubahan itu pasti Presiden punya alasan untuk pergantian-pergantian. Pasti tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja di Seknek itu sendiri. Meskipun tetap saja mereka yang kebanyakan ASN itu merasa sekarang kalah atau tersisihkan karena sudah ada rekrutmen sendiri melalui di Kemhan misalnya atau di Mabes TNI. Jadi mereka menunggu saja ini. Mereka tetap bekerja dengan baik, tapi bila mana memang harus ada perubahan, ya dia mengikuti. Siap. Pada intinya mereka orang-orang yang profesional dan melayani. Jadi sih kalau kita lihat sekarang di istana blending ya antara posisi sipil dan militer bisa diisi oleh sipil ataupun militer ya Mas? Bisa terjadi gitu ya. Kan kalau KSP sih memang dari sekarang Pak Putranto, Pak Muldoko juga begitu, Pak Luhut juga waktu itu juga militer. Gitu, ya. Sesmil juga sudah. Nah, cuma kan kayak Kepala Biro Pengelolaan Istana juga ada sekarang Biro Protokol Istana kan juga yang saya tahu masih kosong. Karena kosong. Pak Yusuf naik belum diganti itu belum ya. Belum diganti itunya. Belum ada yang mengisi ya. Kita belum tahu ini apakah akan diisi TNI gitu ya atau tidak. Kita masih tunggu aja. Tapi mereka bekerja seperti biasa tuh, Mbak, yang kalau saya masih berkomunikasi dengan mereka itu, jadi hal yang biasa lah ya, nggak terlalu mengkhawatirkan juga meskipun ketika berubah, wah iya ya, deg-degan sih tapi ya tetap dilakukan dengan sepenuh hati aja, dijalani aja, memang toh begitu tugasnya ya. Karena rotasi jabatan itu keniscayaan dimanapun ya, di kantor, dimanapun itu ya pasti bisa terjadi tergantung siapa yang memimpin saat itu. Betul. Nah, kalau bicara soal rotasi jabatan nggak cuma itu, tapi juga di Kejaksaan Agung RI, seperti kita tadi singgung di awal, saat Kejaksaan RI dijaga oleh TNI sebagai bentuk kerjasama, ini sudah dibahas sekitar 1-2 minggu terakhir ini ya Mas Arya. Kapus Pen TNI sudah bilang bahwa ini bentuk kerjasama, pun Kapus Penkum Kejaksaan Agung juga menyatakan hal yang sama. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Jampitmil juga bilang bahwa ini sudah kerjasama kurang lebih 7 tahun antara TNI dan Kejaksaan Agung. Jadi bukan hal yang perlu ditakutkan. Tapi kan tetap saja ada suara dari koalisi masyarakat sipil yang takut kalau ini bisa jadi bentuk intervensi terhadap penegakan hukum. Itu sudah dibantah oleh TNI dan Kejaksaan Agung, tapi wajar ada masyarakat sipil yang mengkhawatirkan itu. Kalau Mas Har melihatnya seperti apa? Iya. Jadi memang sekitar 7 tahun yang lalu kan tiba-tiba ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ya. Dan waktu itu memang ada kerjasama karena ada kasus-kasus yang harus ditangani baik oleh militer maupun oleh sipil ya. Beberapa kasus sehingga muncullah Jampitmil ya, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Nah, itu bagian dari upaya penegakan hukum ya untuk mengatasi kelemahan atau bolong-bolong yang belum bisa ditutup. Nah, munculnya Jampitmil itu untuk menutup lubang-lubang perkara-perkara yang disebut kasus-kasus hukum yang beririsan dengan penegak hukum ya? Penegak hukum, baik sipil maupun militer. Nah, yang kemudian kan pada perkembangannya Kejaksaan Agung kan begitu gencar ya melakukan penindakan kasus-kasus korupsi, banyak sekali, mulai dari yang boleh dibilang kasus gula impor, kasus sawit, dan juga timah gitu ya. Jadi masuk ke ranah-ranah sumber daya alam gitu ya, yang memang di lapangannya itu betul-betul dia membutuhkan pengamanan, sehingga kan sempat muncul waktu itu ya, ada meskipun ada muncul Kejaksaan Agung yang dikelilingi oleh salah satu aparat begitu ya, lalu kemudian muncullah ada telegram dari Panglima TNI yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pak Maruli dengan mengirim pengamanan untuk kejaksaan. Kalau di Kajati 30 personil, kalau di Kejari 10 personil TNI.
Nah, kalau di Kejaksaan Agung udah pasti bisa lebih banyak gitu. Nah, itu sebetulnya Perpres yang kemarin ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres tentang pelindungan kejaksaan untuk menjalankan tugas fungsinya, itu sebetulnya kalau menurut Pak Prasetyo, Menseknek, itu kan adalah wujud dari kerjasama kejaksaan dengan TNI. Ya. Toh di Undang-Undang TNI pun nomor 3 tahun 2025 sudah diatur adanya perluasan peran dari Kejaksaan Agung, dari TNI. Nah, jadi itu adalah bentuk sebetulnya sesuai dengan perintah Presiden untuk mengamankan uang negara. Jadi penerimaannya diamankan melalui 2 Ditjen Pajak, lalu tindakan hukumnya yang lembaga yang langsung di bawah Presiden kan ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi Presiden ingin memastikan pengusutan kasus-kasus korupsi yang mengamankan uang negara itu betul-betul terjaga. Jadi kalau nggak salah kan ada pidatonya Presiden ya, pokoknya kalau untuk kasus korupsi saya sikat dimanapun gitu ya. Jadi kalau ada dikejar sampai Antartika juga ya. Iya, karena memang kebocoran uang negara dari korupsi kan ya cukup besar ya. Pernah juga kan ayahnya Pak Presiden, Pak Prabowo, Sumitro Djahadikusumo kan dia pernah ya beberapa puluh tahun lalu kan dia bilang bahwa kebocoran uang negara dari yang sama ini terjadi bisa sampai 30%, cukup besar ya itu. Sementara penerimaan katakanlah penerimaan pajaknya 80% dicuri 30%, hanya tinggal tersisa 50%. Sementara programnya begitu banyak yang memang harus dibiayai oleh anggaran negara. Jadi pelibatan TNI untuk mengamankan dan mengawal Kejaksaan Agung tujuannya ke sana. Meskipun mungkin itu tetap menjadi kontroversi ya. Jadi karena kan banyak tentu juga pengamat juga banyak yang pasti bilang ya, lalu kemana supremasi sipilnya gitu ya kalau semua dikuasai oleh TNI. Tapi tentu pasti ada proporsional. Iya, proporsional. Nah, yang menarik juga dari 2 poin di dalam Undang-Undang TNI itu kan, satu tentang perpanjangan masa dinas TNI ya. Nah ini misalnya nih kayak Pak Agus Subianto sebagai Panglima TNI, beliau tuh nanti pensiun 5 Agustus, 58 tahun. Pak Kepala Staf Angkatan Laut ya, Kasal ya, Pak Laksamana Muhammad Ali, itu udah 1 Mei kemarin udah pensiun. Nah sekarang belum tahu nih, apakah otomatis jabatan beliau diperpanjang atau akan menunggu instruksi dari Presiden. Karena kalau untuk aturannya kan sudah diteken 2 bulan lalu ya, harusnya sudah masuk ke dalam waktu penandatanganan undang-undang itu ya. Sampai sekarang kan Pak Ali juga belum tahu, dia masih proses. Ada yang bilang sebetulnya otomatis dia diperpanjang dengan payung hukum undang-undang TNI itu. Tapi apakah harus menunggu instruksi berikutnya? Nah, itu yang kita lihat. Itu poin kedua dari Undang-Undang TNI. Nah, salah satu poin yang ketiga dari Undang-Undang TNI itu kan adalah, saya kira meskipun banyak kritik juga terhadap Undang-Undang TNI ya, tapi Presiden Prabowo kan mematuhi apa yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang TNI. Salah satunya adalah perwira aktif harus mundur. Contohnya adalah Pak Letjen Jaka ya, Ditjen Bea Cukai. Tentu persoalannya akan ramai kalau beliau tidak mundur dari kedinasan itu ya. Tapi kan persis dia dilantik, Pak Airlangga, Menko Perekonomian bilang bahwa beliau sudah purnawirawan. Artinya ada konsistensi sikap Presiden Prabowo terhadap ketentuan Undang-Undang TNI. Dia mematuhi bahwa kalau TNI sudah masuk ke ranah sipil, dia harus mengundurkan diri. Karena itu tidak ada gejolak juga ya pada saat dilantik Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama waktu itu. Betul, tidak ada bentuk, karena memang kalau dibilang kan menurut Pak Prasetyo
nggak ada yang dilanggar. Dari ya mungkin yang bisa dikritisi adalah prosesnya aja, tidak melalui assessment seperti yang biasa dilakukan di eranya Pak SBY maupun Pak Jokowi, dan diputuskan dalam tim penilai akhir. Tapi memang Presiden punya gaya dan kebijakan sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Nah, termasuk setiap presiden punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau Mas Har memantau bagaimana posisi TNI di jabatan negara, pejabat negara dari mulai eranya Bung Karno sampai Pak Prabowo sekarang. Iya. Kalau saya melihat ya, mulai dari zamannya Bu Mega, kan saya masuk Bu Mega, lalu Pak SBY 2 periode, Pak Jokowi 2 periode, Pak Prabowo 3 bulanan. Nah, terus saya mendengar cerita, membaca, dan dari teman-teman di istana bahwa memang dari era Pak Karno sampai sekarang tidak ditampilkan kehadiran militer di dalam pemerintahan itu ya. Misalnya di zaman Bung Karno ya. Bung Karno itu kan pada waktu itu masih kuat ya dari amanat Undang-Undang Dasar 45 sebagai panglima tertinggi, sehingga Presiden saat itu betul-betul menentukan sebagai panglima tertinggi, sehingga untuk pertahanan, kerjasama atau kerjasama dengan negara-negara seperti Rusia, Amerika, kita kuat gitu ya. Bahkan kita dapat bantuan, bahkan pembelian pesawat-pesawat militer, sehingga waktu itu boleh dibilang angkatan perang kita cukup kuat, baik terutama di laut ya dan di darat itu, sehingga kita misalnya bisa tuh merebut kembali kayak Papua waktu itu ya dari tangan Belanda. Dan di zaman Bung Karno itu kan memang di istananya ada Maijen Haryo waktu itu yang komandan dari Sumatera. Dia ditarik menjadi kepala rumah tangga kepresidenan. Dia menggantikan orang Belanda yang waktu itu namanya Van der Veld ya waktu itu. Nah, Pak Haryo sudah pernah. Terus Menteri Pertahanan waktu itu Bung Karno juga mengangkat Jenderal Ahan Nasution. Nah, Mas Har, kalau di eranya Pak Harto gimana? Di era Pak Harto itu kan orang sering menyebutnya era Orde Baru ya. Tahun 67, 68 itu. Wah, itu dominasi TNI begitu kuat ya. ABRI pada masanya ya? Karena memang kan Pak Harto memunculkan yang disebut Dwifungsi ABRI pada waktu itu. Dengan Dwifungsi ABRI itu dominasi militer di berbagai lembaga maupun kementerian itu mendominasi kuat sekali. Bahkan bukan cuma menteri, tapi juga pimpinan lembaga negara pun itu dipegang TNI. Menteri, gubernur, lalu BUMN, kepala daerah, dan juga asisten. Pak Harto sendiri punya asisten pribadi, ya itu seorang TNI kan, Sujono Humardani ya. Sampai sebegitu ya kuatnya militerisasi di Indonesia di eranya Pak Harto. Dan menteri-menterinya kita lihat di istana, menteri sekneknya semuanya adalah militer kan, mulai dari Pak Sudarmono, lalu Pak Murdiono itu, terus wapresnya pun juga militer kan. Pak Harto setelah memilih Sultan mengundurkan diri, terus masuk Pak Umar Wirahadikusuma, seorang jenderal TNI. Lalu setelah Pak Umar, Pak Sudarmono, juga jenderal TNI. Setelah itu baru Pak Tri Sutrisno. Jadi memang begitu kuat dominasi militer, sehingga terjadi era reformasi masuk ke eranya Bu Mega ya. Nah, berikutnya era reformasi Pak Habibie. Ya, di era reformasi Pak Habibie, catatan saya itu betul-betul Pak Habibie menerapkan sipil ya. Satu-satunya militer yang waktu itu ada di ranah sipil adalah Menteri Penerangan dari TNI, Pak Yunus Yospia.
Selain juga Pak Habibie melibatkan Letjen Sintong Panjaitan, tapi sebagai penasehat. Iya. Dan di level lainnya ya Panglima TNI-nya jelas militer ya, Menhannya juga Pak Wiranto militer. Nah, di era Pak Habibie itu diteruskan juga oleh Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu juga hanya ada penasehat pribadinya Pak Gus Dur itu adalah militer, Pak Budi Santoso ya, seorang Kopasgat. Dan Menhannya adalah sipil waktu itu. Menhannya Pak almarhum Matori Abdul Jalil ya. Itu yang menunjukkan mulai peran sipil. Nah, di eranya Bu Mega. Nah, Bu Mega itu ada Menteri Pertahanannya, sedangkan Menteri Perhubungannya ada militer waktu itu, Pak Agung Gumelar. Selebihnya sesmilnya Pak TB Hasanuddin. Gitu. Jadi sedikit peran militernya mulai dari era reformasi Pak Habibie, Gus Dur sampai ke eranya Bu Mega. Kalau Pak SBY latar belakangnya? Nah, Pak SBY setelah hasil pemilihan langsung kan memang beliau meskipun militer tapi kan beliau sudah mundur. Ketika beliau ditunjuk oleh Pak Gus Dur sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, itu Pak SBY udah mundur sebagai militer, jadi dia sudah pensiun. Nah, ketika beliau menjadi presiden, memang ada beberapa purnawirawan TNI yang banyak dilibatkan ya, misalnya seperti Pak Sudi itu ya, terus juga ada beberapa lagi, misalnya di Menteri Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ingat kan Mbak, Pak Freddy Numberi asal Papua itu ya. Terus juga di level stafnya juga kan banyak ada Karumganya, kepala rumah tangganya kan Pak Nana, itu juga TNI, tapi sudah purnawirawan. Nah, yang masih aktif waktu itu di luar struktur presiden itu adalah staf-staf khusus. Misalnya yang masih aktif Pak Kolonel Yani Basuki itu, lalu ada beberapa nama lagi. Secara aturan juga dimungkinkan untuk itu. Betul. Ya, Mas. Jadi dia tidak masuk ke ranah struktural kenegaraan. Sesmil tetap. Meskipun jabatan Setpres dipegang oleh TNI, tapi dia sudah pensiun. Kalau Pak Jokowi kita mengalami bersama ya. Kalau KSP ya sudah pasti ya, beberapa KSP itu militer backgroundnya. Di KSP-nya kan ada pertama Pak Luhut. Pak Luhut dulu, terus beliau menggantikan Pak Teten kan sebelumnya. Pak Teten diganti oleh Pak Luhut. Pak Luhut kemudian menjadi Menko Investasi, kemudian digantikan oleh sebagai KSP-nya adalah Pak Muldoko. Sama-sama militer juga. Di kementerian lainnya ada Menko Polkamnya zaman Pak Jokowi periode pertama kan Pak Tejo Edi Pardiatno gitu ya. Itu kan juga Menko tapi dia militer ya. Jadi memang kalau melihat sejarahnya dari eranya Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo itu nggak pernah lepas dari kehadiran militer TNI di sana. Ada yang aktif maupun ada yang sudah memang purnawirawan sudah tidak dinas lagi. Jadi kalau melihat itu memang ada semacam benang merah, Mbak. Nah, tapi sedikit ke belakang ya, soal undang-undang TNI ya. Dan sekarang kan juga ya era demokrasi ya, sehingga undang-undang yang sudah disetujui dan diteken presiden pun sekarang sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dan kita belum tahu nanti itu hasilnya seperti apa. Apakah tetap seperti yang tadi kita bahas ada 3 poin itu atau ada perubahan-perubahan lain. Nah, kita melihat juga barangkali
ada sikap konsistensi Presiden di Ditjen Bea Cukai ya, di mana Pak Letjen TNI Pak Jaka Budi Utama dia harus mundur dan sekarang menjadi seorang Letjen Purnawirawan. Nah, ada beberapa jabatan lain juga yang masih dipegang oleh perwira aktif ya, di BUMN, direktur maupun di komisaris dan di lembaga lain. Nah, barangkali itu yang kita menanti kesamaan treatmentnya Presiden ya. Kalau di Ditjen Pajak di Purnawirawankan, tentu di BUMN dan di Istana barangkali bisa disipilkan juga. Jadi sesuai dengan aturan itu ya? Sehingga aturan itu terpenuhi. Kira-kira sih gitu, Mbak. Dan kalau bicara soal peran untuk membangun bangsa ini kan semua pihak harus dilibatkan ya, nggak memandang sipil, militer, Mas Har. Apa yang bisa dilakukan agar ini seiring sejalan tidak ada gesekan ataupun ketidaknyamanan di tengah-tengah prosesnya? Ya, kalau melihat benang merahnya seperti itu, memang artinya semua komponen bangsa itu ikut bersama-sama terlibat dan berkiprah dan berperan membangun bangsa kita ini ya, untuk menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Tapi tentu mereka harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokoknya dan juga profesionalismenya, sehingga harapan cita-cita para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia bisa terpenuhi. Bisa semaksimal mungkin dilakukan oleh setiap komponen bangsa ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Har. Sangat bernutrisi bukan Istana dan Presiden kali ini. Luar biasa, kita membahas dari berbagai sisi, apa latar belakang di baliknya, konteksnya. Karena bicara soal satu isu, satu tema nggak mungkin dong lepas dari konteksnya. Jadi biar tidak mislead, inilah tujuannya Istana dan Presiden mengangkat tema-tema yang ada. Terima kasih banyak Mas Suhartono, Mas Har. Kita ketemu lagi ya minggu depan dengan tema menarik lainnya. Apa ya udah kita tungguin aja di Istana dan Presiden barengan saya Friska Clarissa dan Mas Suhartono. Sahabat Kompas TV, nonton yang banyak, di like, komen, subscribe, disebar ke grup mana-mana biar makin banyak yang nonton, biar makin banyak juga episodenya, makin banyak juga kita ketemu. Sampai ketemu lagi.